pada setiap teman-teman perkuliahan nanti akan ada sesi presentasi. Nah, gunakan sesi-sesi presentasi itu dengan semaksimal mungkin. Artinya, ketika presentasi itu siapkan, bekali diri, sebagaimana tidak hanya sekedar menggugurkan tugas atau kewajiban dalam perkuliahan, akan tetapi juga untuk mengasah skill kemampuan, khususnya public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tepers, jumpa lagi di TP Podcast, podcastnya anak teknologi pendidikan. Bersama dengan saya, Risma Zulfiah, di sesi Ngobrol Seru bareng alumni, dengan tema pembahasan pengaruh public speaking bagi seseorang yang memiliki kepribadian introvert. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yaitu Mas Rizky. Halo Mas. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Halo Risma dan juga teman-teman dari TP Podcast yang luar biasa pada siang hari ini menyambut kita bersama. Semoga perjumpaan siang hari ini bisa menyenangkan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Oke Mas, sebelum itu kan ada pepatah nih yang ngatain kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Jadi harus kenalan dulu dong sama TP Podcast semuanya di sini. Ya teman-teman TP Podcast, kenalkan namaku Muhammad Rizky Hidayat. Kalian bisa panggil Bang Rizky atau Bang Riz, lebih pendeknya lagi. Seperti yang dikatakan oleh Risma tadi, aku salah satu alumni dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Lebih tepatnya masuk di Teknologi Pendidikan pada tahun 2016 dan lulus tahun 2020. Baru aja kemarin gitu ya. Oke, sangat luar biasa sekali nih ya Bang Riz. Kesibukannya sekarang apa nih Kak? Alhamdulillah, sejak mulai dari teknologi pendidikan itu sudah diberikan amanah untuk mengajar sebagai seorang guru atau pendidik di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo. Sangat luar biasa sekali nih ya tentunya Bang Riz ini. Oke Bang Riz nih, sekarang kita langsung aja nih Kak ya, tanpa basa-basi lagi. Di pembahasan kita kali ini kan kita mau bahas tentang public speaking nih Kak. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mau Risma ajuin ke Bang Riz ini. Oke, yang pertama nih Kak, menurut Kakak public speaking tuh apa sih Kak? Sepenting apa public speaking itu di dunia perkuliahan? Iya, public speaking itu apa? Kayaknya kalau kita melihat di Google atau dimanapun, di sumber-sumber literatur manapun, baik buku atau apapun, banyak orang sudah tahu tentang public speaking. Sederhananya adalah ilmu bagaimana kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan agar pesan itu dapat ditangkap atau diterima dengan baik, seperti itu. Nah, tentunya ilmu public speaking ini penting dimiliki oleh seluruh kalangan, khususnya oleh mahasiswa nih ya, seperti kita-kita semua ini. Kenapa dianggap penting? Ilmu public speaking ini di semua ranah, terutama di teman-teman yang mahasiswa, pendidikan gitu ya, maupun yang sudah berprofesi, bahkan setiap hari aktivitas apapun kita itu akan ada yang namanya komunikasi. Sehingga dengan dibekali public speaking ini, komunikasi kita tidak hanya searah, person to person aja. Kita justru memiliki add value, nilai tambah dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang lain. Kita bisa menguasai tidak hanya person to person, tapi person to public. Nah, itu yang dimaksud public speaking. Oke Kak, untuk selanjutnya nih Kak, kita kan nih sekarang lagi liburan nih, habis ini bakal ada maba-maba yang bakal masuk nih Kak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, untuk para calon maba nih Kak, ada nggak sih tips untuk tahap-tahap awal memulai public speaking di dunia perkuliahan itu seperti apa sih Kak? Gitu. Iya, teman-temanku semuanya, mahasiswa baru teknologi pendidikan, tips and triknya sangat mudah sekali. Pada saat itu, Bang Rizky juga dapat dari para senior, kemudian Bang Rizky terapkan. Nah, agar ilmunya lebih manfaat, Bang Rizky sampaikan juga nih pada teman-teman maba. Tips and triknya sederhananya,
pada setiap teman-teman perkuliahan nanti akan ada sesi presentasi. Nah, gunakan sesi-sesi presentasi itu dengan semaksimal mungkin. Artinya, ketika presentasi itu siapkan, bekali diri, sebagaimana tidak hanya sekedar menggugurkan tugas atau kewajiban dalam perkuliahan, akan tetapi juga untuk mengasah skill kemampuan, khususnya public speaking. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan takut bertanya. Oke? Bertanya sama menjawab itu lebih susah mana sih? Dan sebenarnya ini asik juga pembahasan ini. Lebih susah mana sih membuat pertanyaan atau menjawab? Kalau menurut Bang Rizky sih memang lebih susah membuat pertanyaan ya. Tapi boleh jadi ketika kita membuat pertanyaan itu justru kita tidak harus tahu jawabannya, atau dengan bertanya kita akan menjadi tahu jawabannya. Nah, saat ada sesi diskusi, teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Ungkapkan apa yang ada di isi kepala teman-teman, meskipun dalam praktiknya itu nanti akan paham kok mau ngomong apa, tapi di mulut itu kok susah gitu ya. Nah, itu memang harus terus dilatih. Seperti itu. Yang berikutnya, ketika teman-teman nanti ikut ormawa atau organisasi mahasiswa, nah teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu, misal menjadi MC, atau moderator, atau sharing session sesama teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, keren banget nih Kak ya tips and triknya dari Bang Riz ini. Nah, selanjutnya nih Kak, kita di awal-awal mahasiswa baru nih kadang kan kita taunya itu kepribadian orang tuh beda-beda ya Kak, apalagi kalau mahasiswa baru pasti kita sebagai senior kadang ngelihatnya tuh kayak belum tahu kepribadiannya gimana. Nah, ini akan berhubungan sama pertanyaan yang nomor 3 nih Kak. Di awal gini kan setiap maba itu kan memiliki kepribadian yang berbeda. Untuk maba yang introvert, apakah mungkin bisa mempengaruhi public speaking di masa awal perkuliahannya Kak? Gimana tuh Kak? Nah, banyak ya Risma ya yang menjustifikasi kalau para pribadi introvert itu dipandang sebelah mata dalam kemampuan public speaking. Tapi justru hal itu menurut Bang Rizky dan para tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidang public speaking menganggapnya hal itu keliru. Justifikasi itu salah gitu loh. Justru mereka yang sudah berhasil di public speaking itu ternyata latar belakangnya adalah orang-orang yang introvert. Nah, nggak jauh-jauh. Kalau teman-teman TP Podcast sudah mengundang Bang Rizky pada siang hari ini, artinya salah satu indikator Bang Rizky boleh dianggap mampu gitu ya, meskipun itu jauh dari para tokoh-tokoh nasional public speaker. Nah, ternyata Bang Rizky sendiri juga pernah dites nih, kepribadiannya juga introvert. Nah, terkejutnya dari situ, ternyata yang berbicara di teman-teman semuanya ini juga introvert. Padahal orang lain menganggap aku lo introvert, dia lo introvert, mana bisa canggih public speaking. Nah, ternyata para introvert itu lebih mengagumkan atau banyak yang berhasil dalam hal public speaker. Karena sejatinya dia menyampaikannya itu berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya. Sebelum dia menyampaikan sesuatu, sebelum dia berkomunikasi dengan banyak orang, dia sudah membekali dirinya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca, belajar, dan seterusnya. Nah, pada saatnya, di waktu yang tepat, para introvert itu bertemu dengan orang-orang yang mau belajar public speaking, dan semua yang ada dalam isi kepala para introvert itu justru bisa tersampaikan dengan bagus. Dan bisa teman-teman telusuri, banyak kok tokoh-tokoh yang memang background-nya itu introvert, tapi dia sukses di bidang public speaking. Oke, benar banget nih Kak. Nah, dari banyaknya kepribadian itu kan ada yang mudah bergaul, ada yang juga introvert, ada yang extrovert dan lain. Nah, dari banyaknya kepribadian ini, apakah akan sangat membawa dampak sih Kak atas pengaruh dari public speaking seseorang mahasiswa Kak? Iya, dari banyaknya kepribadian ya, apakah bisa berpengaruh terhadap kepribadian seseorang tentang kemampuan public speaking? Pengaruh itu 50-50. Kadang iya berpengaruh besar, kadang tidak seberapa besar, karena juga justru menjadi pengaruh yang besar atau enggak sama sekali gitu. Gimana maksudnya? Orang introvert, kembali ke introvert, dia lebih memiliki energi ketika dia bersendiri, lebih tepatnya seperti itu. Ketika dia
tidak dalam keramaian, energinya dapat gitu. Artinya ketika orang-orang introvert ini berkerumun atau bertemu dengan banyak orang, itu tidak mudah dipengaruhi. Rata-rata seperti itu yang harus kita tahu. Nah, bagi sebaliknya orang-orang yang ekstrovert itu normalnya mereka akan banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Karena memang dia energinya itu muncul dan ada rasa nyaman itu dengan sekelilingnya itu. Jadi kalau boleh dikatakan dari berbagai banyaknya tipe kepribadian ini apakah berpengaruh? Ya, bisa jadi pengaruh, bisa jadi tidak. Dan pengaruh itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Caranya bagaimana? Tepat sekali dari sebelum kita membahas tentang pengaruh ini, tentu harusnya kita ketahui, oh aku ini pribadinya apa sih? Kalau memang introvert, maka luangkan waktu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk mendalami public speaking. Itu tidak harus selalu bersama-sama dengan banyak orang. Akan tetapi pada suatu saat kalian harus berkumpul, kalau bisa sesama dengan orang-orang yang berkepribadian sama-sama introvert, dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin belajar public speaking. Dari situ sesama introvert akan semakin kuat energinya. Nah, bukan berarti ketika para introvert itu bisa berkumpul dengan orang lain, dia berpindah kepribadian. Nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Nah, justru teman-teman nanti bisa mengalami, bisa merasakan, kok aku nyaman ya ketika aku sendiri, kok aku bisa berpikir yang luas, kreatif, inovatif ketika sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika bertemu dengan orang banyak, ide-ide kreatif itu juga muncul. Terus tipe kepribadianku sebenarnya apa? Nah, barangkali ada yang bertanya seperti itu. Nah, itulah berarti keseimbangan, meskipun tidak persis ya, keseimbangan dua kepribadian ini teman-teman mungkin dapatkan atau rasakan. Tapi di antara banyaknya kepribadian yang teman-teman rasa seimbang itu pasti ada satu yang paling menonjol atau satu yang paling kuat. Kayak gitu. Oke Kak, keren banget nih Kak jawabannya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya nih Mas, tentang curhatan juga nih dari mahasiswa, khususnya aku juga sendiri. Jadi kalau misalnya kita tuh mau presentasi atau mau jawab pertanyaan dari dosen, kadang tuh ada perasaan cemas gitu Mas. Kayak berkeringat dingin dan lain-lain, kayak ragu gitu mau jawab. Kalau misalnya mau public speaking tuh lebih takut kayak bener nggak ya mau ngomong gitu nih. Gimana nih Mas tipsnya dari Mas Rizky tentang public speaking itu tadi? Iya, berarti rasa grogi ya. Itu memang sering dialami nih para pemula. Bahkan Rizky sendiri waktu itu juga sering mengalami hal itu. Mungkin ditandai dengan gemetar, deg-degan, atau keringat dingin tiba-tiba, atau bahkan seketika tiba-tiba di atas dahi itu ada bintik-bintik gitu ya air seperti embun pagi, kan seperti itu. Nah, itu tandanya mereka sedang grogi atau mereka sedang cemas. Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau grogi itu justru harus dihadapi ya, bukan dihindari. Dengan begitu kita akan tahu, oh ketika kita dalam keadaan grogi pun mungkin nanti akan ada salah ngomong atau salah kata. Dengan suatu kesalahan itu sehingga kita kedepannya tahu, berdasarkan kesalahan kita tahu seharusnya benarnya bagaimana. Kayak gitu. Ibaratnya kita tahu nih warna hitam, kita tahu nih warna putih karena ada warna hitam, atau sebaliknya kayak gitu. Kita tahu ada siang karena kita pernah lihat malam dan seterusnya. Nah, dari hal itu artinya menurut Bang Rizky ketika kita grogi terabas aja, hadapi, gak usah dihindari. Dari sisi psikologisnya hal itu bisa diatasi. Sebenarnya grogi itu bawaan seseorang dan semua orang pernah mengalami rasa grogi. Grogi tidak bisa dihapus, grogi tidak bisa dihilangkan, grogi tidak bisa serta-merta meskipun percaya diri nggak mungkin nggak punya grogi, pasti ada. Artinya setiap orang itu mengalami rasa grogi. Dan grogi itu caranya bisa dihindari atau bisa diatasi atau bisa dikondisikan gitu. Cara mengkondisikannya gimana? Caranya pertama dengan cara pemanasan itu bisa. Dan olah pernafasan juga bisa. Atur body language juga bisa. Seakan-akan kita ngomong itu nggak usah terlalu tegang. Ya meskipun yang kita bawa itu serius gitu ya. Usahakan tetap smiling voice aja gitu. Nah, tapi tidak serta-merta segala sesuatu yang kita ngomongkan itu smiling voice, tapi tergantung situasi dan kondisi.
agar yang kita sampaikan itu sesuai dengan body language yang kita tampakkan. Berikutnya, sering-seringlah ngobrol dengan teman kanan kiri gitu, sehingga rasa grogi itu bisa teratasi. Kadang ngomongin soal maba kan tadi ya, kadang kita grogi karena takut nanti kita ngomong takut salah, plus diketawain. Nah, itu malah nemen. Kalau kita udah berteman dengan lingkungan kita, teman kanan kiri dan seterusnya, meskipun kita salah, loss bahasanya kan sekarang gitu ya, gas, terus pokoknya nyampaikan dulu, nggak peduli salah atau benar, yang penting kita berpendapat. Apalagi dalam lingkungan perkuliahan gitu ya, lingkungan akademis itu tidak ada yang namanya salah, karena kita sedang berproses. Kalau menurut Bang Rizky sih gitu. Jadi mumpung jadi mahasiswa, beranilah berbuat salah, daripada nanti ketika sudah hilang gelar mahasiswanya berbuat salah itu berbahaya. Gitu. Jawabannya selalu memuaskan ya, Mas. Oke, untuk selanjutnya nih, Mas. Kalau Bang Rizky sendiri kan katanya tadi sebelumnya juga memiliki kepribadian yang introvert nih. Kalau misalnya sekarang dari pengalamannya Mas Rizky nih, dari masa-masa perkuliahan, terus sekarang nih lagi kerja, itu menurut Mas Rizky public speaking tuh apa sih dampaknya, pengaruhnya kalau misalnya dari mahasiswa ke dunia pekerjaan seperti itu? Kalau dijawab nanti takut sombong, dikiranya ria, gimana ini? Iya. Apa ya, buat sharing gitu ya, bagi pengalaman barangkali pengalamannya Bang Rizky dapat ini justru nanti bisa dibuat pengalaman yang lain. Artinya rel yang udah Bang Rizky lalui ini bisa jadi tumpangan rel teman-teman yang lain yang mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Dampak, efeknya sungguh luar biasa. Dari mana? Pertama, dari segi rasa percaya diri. Itu udah dapat banget, ya kan? Saat itu ketika sudah terjun ke dunia public speaking, belajar dengan para senior, teman-teman Bang Rizky yang ada di jurusan juga, di komunitas public speaking, itu pertama-tamanya teman-teman lain menjawab, mengolok, lalau po belajar ngapain belajar gitu-gituan. Wong kita itu teknologi pendidikan, seharusnya kita berkelut tentang pertelevisian, fotografi, masalah sekarang. Tapi justru mereka yang belajar hal itu dengan dibekali kemampuan public speaking itu akan jadi nilai tambah. Intinya kalau di dalam teknologi pendidikan itu para dosen menyampaikan teknologi pendidikan itu ilmu kosong. Dimanapun itu mereka butuh teknologi pendidikan. Nah ini sebanding apple to apple dengan public speaking. Public speaking ini ilmu kosong gitu ya. Artinya dimanapun kita berada akan dibutuhkan yang namanya public speaking. Jadi mau terjun di wirausaha kayak di bidang pendidikan jadi guru kayak di perusahaan kayak atau apapun itu butuh namanya public speaking. Dan terbukti pada saat melamar pekerjaan itu dengan percaya dirinya kemampuan public speaking itu ditampilkan lah di CV. Kemudian saat wawancara kita bisa tuh menjawab dengan kemampuan public speaking kita, tentunya dengan body language yang tegap, ya, smiling voice, menjawab yang mengesankan atau bahkan memuaskan, ini ditampilkan semua. Pertama kali wawancara, pertama kali juga langsung diterima kerja. Tuh gimana rasanya? Apakah nggak itu berdampak ya? Jadi Bang Rizky yakin hal itu memang dampaknya dari public speaking dan teman-teman bisa tuh mengikutinya insya Allah. Seperti itu. Begitupun di dunia pekerjaan, sering diberikan kesempatan untuk tampil di depan, di luar mengajar ya. Kalau guru kan semuanya tentu mengajar, berarti semua bisa dengan public speaking. Iya, kadang orang itu belum tentu bisa mengajar juga mampu public speaking, kan beda efeknya, rasanya itu beda auranya ketika kita ngomong dengan peserta didik dengan kita ngomong dengan wali murid, apalagi ngomong dengan para pimpinan, itu kan saya akan mengalami kalian seperti itu beda rasanya. Dan itu bisa kita dapatkan menguasai audiens itu ketika kita punya pengalaman public speaking. Dan public speaking itu tidak serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba bisa, tapi melalui proses.
Oke, udah nggak terasa banget nih Kak, kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Tapi sebelumnya, untuk menutup sesi obrolan kali ini, silahkan nih untuk Mas Rizky menyampaikan close statement-nya ataupun pesan kepada tapers ataupun yang lagi nonton video ini. Silahkan Mas. Oke, menurut Mbak Rizky, hal yang mau Mbak Rizky tambahkan adalah dari sekian tadi segi konsep yang baru disampaikan. Kalau kita mau belajar public speaking, ketika awal ngomong public speaking, tolong jangan langsung memulai bicara dulu. Tatap sapu matanya kanan kiri audiens kita seperti itu. Awalnya dengan senyuman baru ngomong, benar ya? Dan seperti itu. Seperti itu, public speaking itu bisa kalian kuasai, tidak harus nunggu kita latar belakangnya apa, tidak nunggu sarjana atau apapun, tidak melihat latar belakangnya kita introvert atau extrovert pun, tidak seperti itu. Semua orang bisa public speaking, semua orang bisa memiliki kemampuan yang baik tentang public speaking, dan yakinlah di setiap bidang pekerjaan, profesi public speaking itu dibutuhkan. Semoga sukses buat teman-teman semuanya. Oke, itu tadi sesi ngobrol seru bareng alumni TP kita yang sangat luar biasa pada kali ini. Jadi teman-teman, pada intinya teman-teman kepribadian yang berbeda sekalipun kita tetap bisa mempelajari public speaking karena siapapun bisa mempelajari apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan tentunya. Jadi buat kalian yang merasa kalau kalian memiliki kepribadian introvert, yuk mulai aja dulu dari sekarang. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu dong rasanya. Pokoknya harus berani untuk memulai suatu hal. Oke, terima kasih Mas Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk TP Podcast pada kesempatan kali ini dan semoga pekerjaannya selalu lancar. Ya, dan juga untuk terima kasih pada tim TP Podcast yang telah berpartisipasi dalam TP Podcast pada kali ini ya. Saya Risma Zulfia, mohon pamit. Jangan lupa untuk menonton konten-konten menarik lainnya hanya di TP Podcast. Sampai jumpa, TP Podcast, podcastnya anak teknologi pendidikan. Dadah!